Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Siang ini, sore ini kita berada di kediaman Mbah Sutikno, mantan anggota Dewan Hanura Kabupaten Magetan, yang hari kemarin membuat heboh Magetan, mengambil formulir pendaftaran di kantor DPC PDI dan Demokrat. Saat ini kita harus ngobrol apa saja yang dipikirkan Batik untuk Magetan. Selamat siang, Batik. Selamat siang, Den. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa diceritakan kemarin kok begitu heboh, saya juga bingung. Ini ada apa PDI Perjuangan kok dikeroyok orang segitu banyak? Iya. Ya untuk kemarin itu sebenarnya saya sendiri juga bingung, kaget dan terkejut. Artinya yang terjadi kemarin itu di luar ekspektasi atau di luar rencana atau di luar perkiraan. Intinya Mas Agus, jadi terkait saat ini di mana tahun politik Magetan juga di kabupaten-kabupaten lain kan setelah pilpres kan masanya pilkada. Saya amati, sama-sama kita amati pada saat-saat itu adalah saat-saat tahap penjaringan oleh partai-partai. Batik sebagai salah satu warga Magetan yang memang sejujurnya berasal dari desa di pelosok di desa Sidomukti ini, sejujurnya sudah lama juga sih untuk berpikir tentang Magetan. Tidak ada salahnya toh. Tidak ada salahnya, penting ya itu ya. Magetan kan ya oleh-oleh aja. Sah aja. Saya mulai itu sejak saya menjadi kepala desa sebenarnya. Setelah menjadi kepala desa tahun 99. Sidomukti. Tahap pertama sampai 2007 periode pertama. Periode kedua 2007 sampai 2013. Otomatis saya sudah mulai perjalanan hidup saya ini sudah mulai dipertemukan atau mengalami yang namanya politik ya. Karena kepala desa kan juga jabatan politik ya. Yang kedua, bagaimana seseorang itu hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika menjadi kepala desa otomatis dijadikan orang nomor satu di desa tersebut. Betul. Yang bertanggung jawab tentang bagaimana meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Dari situ saya jadi kepala desa periode pertama, kedua. Alhamdulillah dengan pengalaman saya ketika masih sekolah, pernah menjadi ketua OSIS juga. Ketua OSIS. Akhirnya ilmu-ilmu yang saya peroleh ketika sekolah sampai SPG, kemudian merantau ke Kalimantan 8 tahun, di sana banyak yang saya lakukan. Akhirnya saya terapkanlah ketika saya menjadi kepala desa. Terbukti kinerja saya selama menjadi kepala desa 2 periode, terlepas dari kurang dan lebihnya sebagai manusia, nyatanya keberhasilan saya itu dinilai berhasil dan diakui oleh pemerintah. Bukan hanya pemerintah, kemarin ada pihak-pihak ya, banyak yang mengakui intinya. Nasional itu juara. Ya, makanya contoh yang dimaksud diakui itu kan mengikuti lomba desa berhasil mulai kecamatan, kabupaten, provinsi. Bahkan tahun 2005 sempat menjadi lurah teladan nasional itu ya, lurah teladan nasional. Kemudian saya juga desa Sidomukti, maksudnya bukan saya, desa Sidomukti di bawah kepemimpinan saya mempelopori adanya pembuatan akte massa. Akte massa belum pernah ada di Magetan waktu itu. Menurut keterangan Dispenduk, pokoknya Sidomukti pilot project ya. Kemudian 2007 saya juga mempelopori sertifikat massal sistem connecting kerjasama dengan Bank Jatim. Itu juga pertama kali diterapkan di Sidomukti dan sukses, sehingga saya menjadi pilot project, menjadi percontohan, mendapatkan penghargaan dari Gubernur Imam Utomo. Bahkan foto saya salaman dengan Pak Imam Utomo itu dipasang di seluruh Bank Jatim di Jawa Timur. Seluruh Bank Jatim. Juga di pintu masuk Surabaya, kota Surabaya, Bundaran Waru itu. Ya. Nah, akibat dari itu, pada waktu itu medsos belum kayak sekarang ya. Ramai seperti ini ya. Akibat dari itu, mungkin banyak orang luar kota tahu,
akhirnya hampir tiap bulan Sidomukti itu selalu dapat tamu dari luar daerah, luar pulau, bahkan luar provinsi. Ya, ujungnya ya studi banding. Intinya ya ketemu praktik, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana mengelola desa, di mana intinya desa itu saya kelola sesuai dengan indikator-indikator yang ada. Kemudian alhamdulillah pada akhir masa jabatan saya, periode kedua saya jabat tunggal, 2013 ada penjaringan yang dilakukan oleh JTV mencari lurah idola, mengadakan perlombaan lurah idola. Alhamdulillah nyatanya saya diakui secara sah resmi menjadi juara 1 lurah idola se-Jawa Timur. Jawa Timur. Tahun 2013. Bahkan sempat mendapatkan hadiah umroh waktu itu. Ya. Ini sebelumnya saya ceritakan lah. Atas dasar apa yang saya punya, apa yang saya mampu, apa yang saya bisa lakukan, kok atasnya Sidomukti desa kecil nyatanya mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Akhirnya saya mulai berpikir. Akhirnya terjunlah saya ke dunia politik. Tahap berikutnya menjadi anggota DPRD, tetapi memang di partai kecil ya, partai non parlemen pusat, non RI. Akhirnya ya tersiap-siap oleh perjalanannya khusus di bidang partai itu. Nah, karena saya punya obsesi, bukan ambisi ya, betul ya, ambisi ya. Saya punya obsesi bagaimana saya ingin menjadi pemimpin atau menjadi seorang sopir di dalam menjalankan roda pembangunan. Saya mulai berpikir untuk daerah setelah dewan itu. Sehingga pertengahan masa jabatan DPRD ketika sebelum COVID itu, Mbak Tik sudah menyatakan resmi kepada orang-orang, pada tim, tidak mencalonkan lagi sebagai anggota DPRD. Tetapi saya nggak berucap neko-neko, walaupun orang tanya tuh enggak, jawaban saya nggak usah aku layanin sih, gitu ya. Tapi gegetan hati karena ada yang mau saya tuju. Kenapa kok tidak leren? Kan gitu pertanyaannya. Karena waktu itu aturan yang dulu ketika orang itu menjadi anggota DPRD dan mencalonkan bupati atau wakil bupati, ketika jadi kan harus keluar atau mengundurkan diri. Sekarang ini infonya tidak. Dari situ saya itu sebenarnya start berpikir. Singkat cerita perjalanan saya sampai bulan Mei itu seperti itu, angan-angan itu. Akhirnya tiba saatnya saya ingin melahirkan apa yang jadi unek-unek saya selama ini. Ya, dalam artian ketika Tuhan dan semesta alam itu menghendaki, kenapa tidak? Namanya niat baik aja. Perkara nanti seperti apa kan sekali lagi tergantung kitab soro atau perjalanan nasib yang ilmu agama jenenge Lauhil Mahfuz itu. Kita kan nggak tahu, ini ngomong-ngomong rodoan ya. Akhirnya saya nyatakan niat saya itu, walaupun saya menyadari bahwa partai saya Hanura itu kan non parlemen. Karena memang tahun ini sengaja sama sekali tidak perang. Artinya satu lembar amplop bayar siapa nggak ada, sehingga memang blank. Walaupun dengan kondisi seperti itu, apapun tanggapan masyarakat, apapun tanggapan siapapun tentang saya di dalam merealisasikan tekad niat tadi, setelah musyawarah dengan keluarga, istri dan lain sebagainya, juga minta pertimbangan teman-teman. Ada beberapa teman yang kita mintai pertimbangan. Sekaligus yang terpenting juga membaca mapping ya, kekuatan politik atau mapping lapangan di Magetan menjelang pilkada ini. Akhirnya singkat cerita, Bismillah tawakkaltu Allah. Kemarin saya bersama keluarga teman datang ke kantor PDIP dan Demokrat untuk mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati. Kenapa memilih partai Demokrat dan partai PDIP? Sebenarnya bukan istilah memilih ya. Bagi saya partai-partai yang ada ini semuanya baik. Platform partainya itu baik. Saya yakin semua partai itu punya visi misi atau tujuan untuk membangun bangsa. Karena memang yang sudah membuka secara resmi dan disampaikan kepada masyarakat itu adalah PDI Perjuangan
Waktu itu saya sempat membaca dibuka tanggal 1 dan ditutup tanggal 15. Sedangkan Demokrat buka menyusul ini. Ya untuk efisiensi ya sehari 2 daftar dua partai itu efisiensi aja. Sebenarnya apa yang mendorong Batik itu sampai bener-bener pengen berbakti kepada Magetan terutama? Sebenarnya belum waktu saya untuk bicara muluk-muluk Mas Agus ya. Saya tuh hanya pengen begini. Bukan berarti saya sok pinter, sok bisa, enggak. Saya melihat dan merasakan itu. Dan bukan berarti saya tidak menghormati dan menghargai pemimpin-pemimpin yang sudah terdahulu memimpin Magetan. Saya hanya berpikir begini secara umum ya. Umum. Ini jarang elek ya enggak lah maksud. Saya hanya pengen setelah melihat perkembangan kabupaten-kabupaten yang lain di sekitar Magetan, belum lagi yang lainnya termasuk Ponorogo, Madiun, Ngawi, Wonogiri, sekitarnya dan juga kabupaten-kabupaten lain yang sempat saya lihat itu begitu signifikan perkembangan pertumbuhan itu dari segala bidang, baik secara fisik maupun non fisik otomatis ya perkembangan perekonomiannya, kesejahteraan, perkembangan fisik otomatis ya secara fisik itu berupa perubahan bentuk kota, tata ruang, keindahan dan lain sebagainya. Nah, Magetan ada perkembangannya. Ya bagus, tetapi menurut saya terlalu lamban ya? Jadi belum signifikan, belum melejit, hanya melejit perubahan secara fisik ya. Fasilitas fasum dan fasilitas pemerintahan itu ketika zaman Pak Saleh yang hanya 2,5 tahun itu seorang Magetan yang jujur ya itu mengaku itu ada perubahan yang cukup lah dalam waktu singkat. Waktu Pak Saleh itu bupati-bupati yang lain ya bagus, mungkin arah kebijakannya diarahkan ke hal yang nggak mudah dibaca orang banyak mungkin, tapi masyarakat itu kan kadang-kadang pengen melihat itu sesuatu yang gampang dilihat, walaupun fisik itu bukan prioritas segala-galanya, karena yang namanya kesejahteraan, pendidikan, pertanian, kemudian kesehatan dan lain-lain itu penting. Tetapi fisik juga jangan sampai diabaikan. Contoh, kita lihat Ponorogo, kita lihat Madiun, baru selayang pandang aja, kan perubahannya nampak. Masyarakat itu kan nggak semuanya pinter, nggak semuanya pemikir. Masyarakat kita kan umum, mereka kan hanya menikmati, melihat menjadi apa yang dia lihat. Otomatis perkembangan itu harus kita perhatikan juga. Intinya agar orang-orang itu tidak mudoroso itu batin kok mengini kie, kan biar nggak seperti itu. Contoh seperti keadaan jalur utama pintu gerbang masuk kota Magetan, ikonnya kan Magetan kan lebih dikenal sarangannya daripada Magetannya. Otomatis kita buat kebijakan bagaimana begitu masuk Magetan itu sudah identik dengan sarangan. Orang itu biar berpikir sarangan dan sekitarnya. Bagaimana jalannya kita upayakan, bagaimana objek di sana itu sendiri harus kita ubah, karena sarangan itu jujur mana aku bayar kan ngomongnya ya pancet aja ya kan. Saya nggak ngomongnya coba ya, sejak saya bayar ngantek tuwek kan yang ngomongnya ya apa bertani nggak ada. Paling banyak bangunan ya. Iya, banyak bangunan tambahan milik masyarakat dan sebagainya, banyaknya hotel-hotel dan sebagainya. Ngerong juga begitu. Ngerong yang namanya Taman Tirto itu dulu ikonnya Magetan. Waktu itu juga idola lah, kolam renang Tirto, Taman Tirto Ngerong. Pastikungan itu. Nah, sekarang juga Nangkrat. Banyak yang lain-lain. Enggak, kalau saya cerita banyak itu nanti namanya apa namanya? Seperti ngoncei atau seperti menilai lah, atau seperti membuka. Nanti saya nggak suka seperti itu. Ini masalah hal seperti itu. Orang biar tahu, ini kan mesti nggak perlu cerita kan sudah tahu. Oke, berarti di saat nanti Demokrat atau Partai PDIP itu memberikan rekom ke Batik, apa yang Batik lakukan segera? Artinya mendapatkan setelah melalui proses, kita langsung ke rekom aja. Karena dipercaya dapat rekom 2 partai itu. Ya. Apa yang saya lakukan? Yang melakukan untuk menuju kemenangan Magetan.
kemenangan pilkada itu kan tidak ditentukan oleh hebatnya calon, betul, pinternya calon, cantik dan gantengnya calon. Tapi yang dinyatakan jadi adalah yang suaranya terbanyak. Betul. Otomatis kalau memang partai selain dua partai mungkin ada juga yang saya daftari ya. Memberikan kepercayaan ya, kita bentuk tim. Yang pertama bentuk tim. Betul. Tetapi di dalam bentuk tim ini kita kan tetap harus mengikuti mekanisme aturan kebijakan yang dibuat oleh pihak partai yang memberikan rekor. Kita juga nggak boleh nete-nete, kemaki dan sebagainya enggak. Setelah itu baru kita sondingkan dengan konsep kita. Karena konsep kita adalah mencari suara yang terbanyak di antara kandidat-kandidat yang lain. Kita padukan, dan di dalam memadukan biasanya terjadi perbedaan ya, antara partai dengan independen, maksudnya tim relawan ini kan bisa terjadi perbedaan. Kita tetap harus satukan. Bagaimana agar meraup suara yang banyak. Kenapa demikian? Karena di dalam mencari suara saya itu juga bukan botoh ya, maksudnya harus sadar bahwa 80% jiwa pemilih itu adalah di pedesaan. Tapi nek nggone wong pinter, baik itu pinter ngomong, pinter teori, menunjukkannya itu di perkotaan. Sehingga untuk meraih kemenangan ya kita harus turun ke bawah. Yang jelas, Batik, jikalau Tuhan itu mengizinkan atau meridhoi, siap untuk membangun Magetan. Siap. Jarene mbakku ngene, nek tanah gelem ya aja ora-ora. Nek tanah ora aja gelem-gelem. Nek iya aja ora-ora, nek ora aja ya iya. Nek wani ya aja wedi-wedi, nek tanah cah wedi ora cah wani-wani. Padha karo sembuyane setata. Padahal kemarin baru mengambil formulir. Begitu banyak teman-teman yang mendampingi. Ini ada apa dengan Batik dan teman-teman itu? Saya kemarin tuh ngobrol dengan teman-teman saya seperti teman Pak Kanto, kemudian Mas Rudi, lain-lain itu juga sebenarnya kaget. Saya itu sebenarnya karena memang saya harus ngambil formulir itu kemarin, karena tanggal 15 ditutup, sehingga saya mendadak sontak harus paling lambat sore harus mengambilkan, saya malam ada acara, jadi lambat sore, sehingga rencana saya, teman saya itu Pak Kamto itu nyewa mobil ke Pak Eko itu 2, saya 1, yang kita jawil ada memang selain keluarga ya, itu 15 orang, harapan saya berangkat 17 orang, yang dereknya 15, saya sama istri saya 17 orang, mobil 3 cukup. Rupanya karena zaman sekarang zaman medsos, ketok keluar kerungu, wah ini si mobil pokoknya melu, wong semene wong sini. Pemikiran mereka itu kan nggak semuanya sama. Betul. Dikira itu daftar yang KPU, apa dikira perang, wes wonge ora karuan. Akhirnya dari saya kan berasal dari orang komunitas ya, saya kan orang esoterok. Komunitas esoterok saja kan sudah beberapa poin ya, orang Kamyongan, orang campur salinan. Orang waranggononan, penyanyi, MC, tukang som, tukang terop, tukang rias, dan lain sebagainya. Ya karena sangka banggane atau sangka nggak ngerti, pengen gerutu kabeh, pengen ikut, saya stop, akhirnya hanya kita minta perwakilan masing-masing 1. Dari komunitas itu, dari komunitas paguyuban maupun komunitas aliran kepercayaan seperti Sabto Dharma, Kasidan Jati, ilmu sejati dan lain sebagainya. Juga dari paguyuban Among Tamu, ada teman-teman kita yang muda dari 18 kecamatan, Margoripun aja kan 18 kecamatan perwakilan. Itu aja saya ambil 1. Terus kemarin dari wilayah timur, Mas Patingalo, Barat, Karangmojo, Kartoarjo itu mau membawa ngebel, dilalai ngebel sih, hebatnya itu. Ngebel sih mau membawa per desa 1, tak larang. Sama daerah kan cukup wong 3. Kemarin tadi datang malah wong 5 nih. Perwakilan aja yang dari berbagai wilayah. Ya saya kaget juga agak bingung. Ya kabeh kan mau hitungan atau mau piyok kecil dan lain sebagainya. Jadi akhirnya di luar juga. Tetapi di samping saya agak kaget dan bingung, tapi juga ada rasa bangga lah. Ya, ternyata sebegitu rumongso saya kok yo nekat kok yo gelemen gitu ya, saya
ya terima kasih juga, ya bangga sih dengan teman-teman semua. Kadang-kadang ada pikiran saya Mas Gus nanti dikira sopos, atau mungkin ngurung apa-apa unjuk kekuatan kan, ya saya katakan seperti itu. Tapi toh andai kata yang ada yang berpendapat seperti itu, bagi saya itu no problem. Biarkan. Iya, tidak apa-apa, itu hak mereka. Mau menilai seperti apa, ngurung apa-apa unjuk kekuatan ini itu, ya monggo, kabeh nanti seket. Iya. Memang seperti itu kejadiannya dan sudah terjadi, mau diapakan. Yang penting kami diikuti teman di tempat tujuan, nyatanya juga tertib. Iya. Tidak ada yang nekor-nekor, diterimanya juga dengan baik dan tertib. Baik di PDI Perjuangan maupun di Demokrat berjalan mulus, baik dan santun. Artinya apa? Maksudnya mereka datang itu enggak bawa sepeda, itu enggak. Datang bawa mobil sendiri, sehingga enggak ada player, juga enggak ada teriak-teriak, juga enggak ada yang sifatnya itu arogan. Alhamdulillah kemarin tidak ada. Cuma ada yang di luar juga ada yel, spontanitas itu ya. Tapi ya masih dalam batas pelajaran. Yang jelas mulai hari ini, detik ini kita menunggu proses selanjutnya. Iya. Sampai Batik mendapatkan rekom entah dari Demokrat atau PDIP dan menuju AE1 Magetan. Yang jelas Mas Agus lagi ya. Itu nanti rekom kan kita sama-sama tahu bahwa tidak ada satu partai pun yang bisa memberangkatkan sendiri. Betul. Karena kan kurang dari 20% semua. Minimal 20% dari 45 kan 9 kursi. Magetan paling banyak kan 8 kursi. Ya. Otomatis kalau kita nggak teriak, impossible kalau satu partai. Minimal harus dua partai. Minimal kalau perlu ya yang lain. Namanya berharap, namanya istilahnya memohon ya. Jaluk telu, jaluk mau ibarat jaluk 10, 29, jaluk 15, 20 kan ya biasa. Saya sendiri juga begitu. Juga pertimbangan teman-teman. Kalau misalnya nanti mungkin ada partai yang buka terus saya kata ya daftar. Contoh seperti tadi, PAN itu Batik nanti daftar ya, nggak daftar kok formulir tak ternil, nah ada kayak gitu, ini guyon itu tadi kan cuma sama teman-teman, nggak apa-apa. Artinya begini Mas Agus, setelah saya melangkah begini, saya itu sudah harus mempersiapkan diri apapun risikonya. Namanya orang itu tidak sama dan itu hak asal itu orang. Bagaimana orang itu menanggapi opo kuwi guyu, opo kuwi cibir, atau mungkin ada yang mendoakan, ada yang mendukung, kan macam-macam. Bagi saya tetap saya terima baik lahir maupun batin secara positif. Betul. Yang dimaksud lahir atau batin itu secara dohir ya tetap diesemiai, mesen guyu. Secara batin kita selalu tetap mengutamakan berpikir positif, positif thinking. Laju, tanpa noleh-noleh loh, Gus. Siap. Batik, harapan buat masyarakat Magetan, Batik. Jika nanti Batik memang sudah menjadi pilihan mereka. Ini kemarin waktu saya ditanya itu saya nggak banyak bicara, saya hanya menjawab begini, pertanyaan seperti itu ya. Saya hanya Bismillah akan memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Magetan sesuai kemampuan dan apa yang saya bisa bersama tim. Bersama tim. Kenapa bersama tim? Ketika kita nanti diberi amanah, saya masih ingat slogan Magetan yang sejak zaman dulu dikomandangkan, Magetan komandang yang nggak komandang itu, kan seperti itu. Itu kelihatannya sederhana, tetapi itu benar menurut saya. Tetapi jangan hanya jadi slogan. Ojo menggolek apik kalimat tok. Magetan kumandang yang kabeh kumandang kan seolah-olah juga lagu ini tuh hanya mengemas kata-kata indah. Padahal hakikat dari kata-kata itu apa? Artinya nek pengen berhasil, pengen sukses, pengen apik, apapun organisasimu, apapun kelompokmu, apalagi level kabupaten, kan harus digarap bareng-bareng. Dipikir bareng-bareng, nggak bisa sendiri. Artinya ketika Tuhan atau semesta ini memberi amanah, nomor satu yang saya utamakan adalah rembuk bareng. Yang dimaksud rembuk bareng itu nanti otomatis ada agenda tersendiri, entah sebulan sekali atau minimal 3 bulan sekali atau 8 bulan sekali. Apalagi mendekati rencana pembangunan RTC, mendekati musren ya. Itu kita undang putra-putra atau warga Magetan yang punya potensi sesuai bidangnya.
Magetan ini kalau kita kumpulkan nanti kita data yang ahli ekonomi siapa, yang ahli pertanian, yang ahli mesin, yang ahli budaya, yang ahli perhubungan, ahli teknologi itu siapa, ahli pembuat pupuk itu siapa. Ketika kita menyongsong membuat perencanaan, orang-orang kita enggak. Pertama kita tunjukkan jelajaran kita, rencana pembangunan menurut versi kapan kita tunjukkan, kita bacakan nanti biar mendapatkan tanggapan dari orang-orang yang kita undang. Itu bukan hanya pegawai negeri, maksud saya kan ahli itu bisa dari wong tani, bisa dari siapapun lah yang kita pandang. Terus setelah kita menunjukkan program kita nanti dapat tanggapan, baru kita minta masukan. Menurut jenengan piye? Tujuannya adalah agar kebijakan atau program yang kita jalankan itu walaupun pro kontra itu mesti ada, tapi paling nggak meminimalis. Artinya satu, program itu sudah diketahui. Dua, tujuannya sudah jelas. Tiga, manfaatnya jelas. Sehingga begitu diluncurkan, nggak kayak orang bingung gitu, nggak kayak orang iwak kepotas. Kok ini, kan sudah dirembuk. Setelah hasil deal, sosialisasi yang penting. Sosialisasi yang penting, memberitahu kepada masyarakat secara luas, entah dengan lewat media apapun, dari desa, dari media, dari benar-benar sekecil apapun program yang menyangkut hidup orang banyak itu harus disosialisasikan. Disampaikan. Ini lemahnya sosialisasi ini yang dimakan masih perlu ditingkatkan. Dan yang penting lagi Mas Agus untuk itu semua, selain itu ya, selain masalah problem ya, kalau masalah problem ya setiap kota punya problem. Tapi problema kita ini terbesar kan banyaknya pengangguran, kurangnya mata pencarian. Yaitu tujuan yang paling utama adalah membentuk titik-titik balai latihan kerja. Ya, supaya anak-anak kita, orang-orang kita yang sudah mempunyai dasar pendidikan itu punya keahlian. Artinya orang yang siap bekerja. Yang ini Magetan belum, dia ini balai latihan kerja itu penting, bidang apapun. Jadi itu Mas Agus. Kalau saya cerita banyak, karena ketika saya jadi kepala desa saja mengembangkan potensi desa itu ada 9 indikator. Mulai bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang partisipasi masyarakat, bidang budaya, kan ada 9. Di kabupaten lebih berkembang lagi, yang diimplementasikan melalui dinas-dinas atau OPD kan lebih banyak lagi. Di desa aja ada 9 sampai PKK. Saya dulu waktu jadi kepala desa itu bidang ini prioritas saya. Bidang ini seperti itu 9 bidang itu waktu di desa. Waktu di kabupaten otomatis harus kita banyak belajar. Wong si penting wong ngerti tupoksi. Kowe dadi apa ke tugasmu ke apa iku jelas. Apa tugas iku mlebu absen mulai istirahatmu ini ngono iki akeh tunggale ngono iki akhire ora ada perubahan apa. Oke Basik, penjelasan Basik mulai kemarin kita juga melihat, dan hari ini saya secara langsung bincang dengan Basik, kita jadi tahu bahwa tujuan yang jelas itu kan semua untuk masyarakat. Dan semoga apa yang Basik pikirkan saat ini bisa terwujud ke depan. Amin. Gusti dicapai. Semoga tayangan ini nanti bisa membantu masyarakat yang mungkin belum tahu apa sih yang dilakukan Basik kemarin. Dengan ngobrol kita nanti masyarakat lebih tahu. Oh, ternyata kemarin itu baru ngambil, baru mulai. Dan itu pasti banyak proses yang harus dilalui. Masih panjang untuk menuju ke reform. Dan tidak satu partai, pasti banyak. Minimal dua partai untuk merekom Basik. Basik, selamat sore. Saya akhiri dulu. Ke depan kita pasti ngobrol kembali dengan tema yang lain. Terima kasih. Yang penting Magetan bangkit menuju ke depan lebih baik. Wong desa duwe diopeni benar. Sahabat Laut dan sahabat Hiber, demikian tadi bincang kita dengan Mbah Sutikno, calon nanti yang kita tunggu, dan semoga apa yang dilakukan Basik dan teman-teman tim bisa menjadi kenyataan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.